Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Bangga menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita maraton nih hal ini bertemu kembali di program live interaktif Ekonomi Islam, dan sebelumnya tadi beberapa saat lalu, beberapa menit yang lalu kita di live interaktif hidup lebih indah dengan sunnah bersama Al-Ustadz MH Hasan Ayatullah, dan saat ini bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan beda topik. Kali ini mengenai ekonomi syariah ya, ekonomi muamalah kontemporer seperti itu ya. Kontemporer pengertiannya yang terbaru-baru, yang kekinian begitu ya. Semoga betul ya, semoga menurut Ustadz juga begitu. Barakallahu fikum. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi di nomor 021 212 32 333. Bagi pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi di nomor 021 212 32333 seperti itu ya nomor teleponnya. Semoga bisa tersambung dan kami tunggu teleponnya. Tidak lama-lama, yuk kita sekarang sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah, Allah yabarik fiik. Barakallahu fikum, Ustadz. Antum lihat antum sehat, kami senang sekali bahwa banyak sekali yang kita ingin gali dari antum. Kita ingin banyak yang ingin kita tahu dari antum mengenai ilmu ekonomi ini, Ustadz, yang sesuai dengan tuntunan Allah yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ustadz, untuk kali ini, sore hari ini, bisakah kita diberikan nasihat, Ustadz? Apa yang paling urgent kita kira yang terkait mengenai ekonomi? Banyak sekali isu-isu ekonomi yang bersimpang siur baik itu yang digulirkan oleh pemerintah mengenai biaya vaksin, biaya ini, ibu kota mau pindah, segala macam. Banyak sekali berita-berita simpang siur mengenai terkait, semua dihubungkan ke uang, Ustaz. Semua dihubungkan dengan uang. Baik sampai bermacam-macam. Nah, mohon kami diberikan nasihat agar kita bisa fokus sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita ketika kita lihat berita, agar kita bisa menyaring berita-berita yang bermanfaat aja untuk kita gitu. Barakallahu fikum, Ustaz. Allah yabarik fiik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum minha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Janganlah kalian berikan harta yang harta itu merupakan tonggak, salah satu penegak hidup kalian. Jangan diberikan harta itu kepada orang yang tidak bisa mengatur dengan baik. Ya. Maka kaidah ini sangat penting dalam kehidupan. Uang banyak bukan berarti sebuah kebaikan. Apalagi uang sedikit. Tetapi uang banyak itu akan menjadi kebajikan bila berada di tangan orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, katakan bahwa ni'mal malus salih indar rajulis salih. Harta itu menjadi baik bila berada di tangan orang yang baik, mengelolanya saleh, baik mendapatkannya dan baik dia mendistribusikannya. Dia distribusikan untuk hal yang diwajibkan oleh Allah, hal yang disunnahkan oleh Allah, hal yang dimubahkan oleh Allah sesuai dengan porsinya. Maka bila Anda memiliki harta, jangan diberikan atau jangan Anda belanjakan, Anda distribusikan, Anda keluarkan dengan semau-mau Anda. Sesungguhnya itu bukanlah harta Anda. Itu Allah menitipkan kepada Anda dan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Akan diaudit, yang mengauditnya malaikat. Auditnya dari dua jalan. Dari mana engkau dapatkan harta tersebut? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tidak
ada satu kaki pun di padang mahsyar boleh beranjak dari posisinya sampai ditanya tentang 4 hal. Ditanya tentang harta, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia habiskan, dia belanjakan. Kalau didapatkan dengan cara riba, ini fatal. Belum apa-apa, tes pertama Anda sudah gagal. Sudah langsung mendapat sanksi dari malaikat yang bertanya. Bila fase pertama bisa Anda lewati dengan baik, bisa Anda bertanggung jawabkan mendapatkannya dengan cara yang halal, fase yang kedua akan dihadapi, ini Anda belanjakan untuk apa? Bila dibelanjakan untuk hal yang mubah, tapi berfoya-foya, ya, israf, ya akhi. Ya. Allah mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Makan dan minum suatu hal yang pokok, merupakan hal pokok dalam hidup manusia, tetapi Allah melarang berlebihan. Kalau Anda makan dengan makan siang dengan nasi 1 centong kenyang, haram Anda makan 2 centong. Yang kedua haram, itu nasi. Apalagi untuk hal-hal yang tidak sifatnya, yang sifatnya adalah tasyir, kebutuhan lux, kebutuhan mewah, ya, ini tentu mengundang murka Allah dan tentu menyebabkan pertanggungjawaban Anda di dunia akan berat. Di waktu itu tidak ada yang bisa ngeles, tidak ada yang bisa berbohong, tidak ada pengacara Anda. Yang berbicara adalah Anda sendiri, dan mulut Anda terkunci, yang berujar adalah tangan Anda, kaki Anda, menjawab semua pertanyaan hal tersebut. Seorang muslim tidak akan membuang-buang hartanya untuk hidup bermewah-mewahan dalam segala hal, dan juga tidak mencari harta dengan cara yang dimurkai Allah Azza wa Jal, walaupun janji-janji besar yang didapatkan bila ikut ini, trading ini, ikut ini, ya, akan dapat sekian rupiah. Tapi dia tidak mau mempelajari syariat Allah, apakah itu dihalalkan atau tidak. Ternyata tidak, semakin banyak harta yang akan Anda dapat, semakin berat beban Anda di akhirat. Semakin banyak harta yang Anda dapatkan dengan cara yang haram, maka semakin berat azab Anda di akhirat. Ya. Ya, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi kita harus berhati-hati ya Ustaz ya, dan jangan sampai terjebak ya, karena jebakan riba saat ini bertaburan Ustaz. Di handphone juga ditawarin Ustaz, berbagai aplikasi begitu Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz ya, kita Ya, harus si hati antum ya. keluar dari masjid sholat Alhamdulillah. Jumat. Oh iya. Antum keluar dari masjid sholat Jumat. Itu Terus? langsung sebelum Anda naik ke kendaraan Anda, Ya. itu langsung disodorkan kredit apartemen, kredit rumah, kredit kendaraan bermotor. Anda selesai brosur. sholat, berubat brosur-brosurnya ditawarkan. Ya, Iya. ditawarkan Anda untuk berbuat riba. Iya. Itu sangat-sangat menjijikkan. Astagfirullah. Kalau dia menawarkan riba tempat yang lain, itu adalah dosa besar. Apalagi sekarang dia menawarkan riba kepada orang yang baru melaksanakan ibadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian dengan brosur tadi ada yang terjebak, maka harusnya ke masjid mendapatkan pahala. Ini gara-gara ke masjid, pulangnya dia terkena murka Allah. Godaan Semoga itu Allah ya, kita.
Iya, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Jadi kita betul-betul sangat harus berhati-hati di zaman sekarang ini. Terlalu banyak hiasannya Ustaz ya, Antum, dihiasi ya antum, riba itu sekarang. antum buka televisi Fatwa TV, lewat iklan-iklan forex, trading, ya, yang itu forex trading itu adalah judi dan riba, lewat. Iya. Bagaimana Ustaz? Afan Ustaz, bagaimana Ustaz? Afan Ustaz? Ya, judi maksudnya Antum gimana? yang mengikuti Ya, televisi Fatwa TV, televisi yang lain yang berikan kebajikan, Ya. ya, melalui online, melalui Ya. YouTube, akan disuguhi iklan-iklan trading Iya, betul. forex, dan itu merupakan judi dan riba. Judi double Ustaz ya, judi dan riba sekaligus. Ya, Ya begitu nih zaman seperti ini sih. Bagaimana? Yang ditonton apa, yang ditawarkan apa aja. Nggak ada hubungannya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum ya, untuk agar kita semuanya, pemirsa kita semua yang ada di sini juga lebih berhati-hati lagi dalam menyaksikan acara dan agar tidak mudah tergiur ya Ustaz ya tawaran-tawaran tersebut. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan kemudian kita masuk dari pertanyaan pertama, boleh ya Ustaz ya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Abdullah di Bekasi, Jawa Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz, sekeluarga dan seluruh jajaran tim Fatwa TV, gitu katanya. Ada proses jual beli kurang lebih seperti ini Ustaz. Pembeli mencari barang ke makelar satu. Terus ulang lagi ya, pembeli mencari barang ke makelar satu mencari ke makelar dua deal dengan penjual. Begitu deal katanya. apa? Deal barang tersebut. Apa maksud deal barang? Harganya. Deal jual beli, deal pinjam barang, atau deal apa? Kalau di sini terbilang awalnya proses jual beli, kurang beli seperti ini, proses jual belinya gitu. Nah, terus kemudian di sini hanya disebut seperti ini. Jadi pembeli mencari barang ke makelar satu, makelar A, kemudian makelar A mencari ke makelar B, kemudian makelar B deal dengan penjual. Hasil akhirnya keuntungan dibagi sebagai berikut dalam kurung dengan ketentuan dari makelar B. Dan semua ridho. Jadi yang mengatur si makelar B ini Ustaz, semuanya ridho katanya. Jadi aturannya begini, makelar A dapat 25%, makelar B dapat 50%, penjual dapat 25%. Nah, bagaimana hukum keuntungan seperti ini ya Ustaz? Gimana ini? Apa maksudnya penjual cuma dapat 20%? Nah, ini diatur sama makelar yang B, begitu dia maunya. Dia yang paling gede 50%. Nah, skema seperti ini bagaimana ini? Anda punya tanah. Ya. Anda tanah nilainya 10 miliar. Ya, 10 miliar. Ya, lalu Anda cuma dapat 2 miliar. 10 nilai tanahnya, 10 labanya. Ya. 2 labanya. Ya. Si B dapat laba 5 miliar. 5 miliar B. Hanya sebenarnya sekedar dia padahal makelar doang. Iya, makelar si doang. C berapa? C 30. Si penjual 25%, makelar A dapat 25%, makelar B 50%, penjual 25%. Sama dengan penjual dia. Sama dengan pemilik barang. 2 miliar juga. Bagaimana nih? Jadi harga barangnya 10 tambah 2 tambah 5 tambah 2 7 19 miliar tanah itu di markup 9 miliar. 20 miliar terjual. Ya, cuman yang punya tanah cuma dapat 2,5 miliar. Nah, ini hanya berdiri doang, yang ngomong doang dapat 5 miliar. Ini apa namanya? Apakah itu yang saya tanyakan? Apakah si B membeli kepada yang punya barang, atau si yang punya barang titip jual kepada si B? Itu yang saya tanyakan, akadnya apa? Kalau titip jual dia terserah, enggak masalah. Oh, boleh ya? Ya, apa salahnya? Titip jual Ini boleh. Ini tanah saya beli dulu 10 miliar. Ya.
Yang penting buat saya dapat 12,5. Kamu mau jual Iya. berapa aja terserah. Oh ya. Apa salahnya? Itu Oh ya. Ibn Abbas mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, bi' hadza thawba bi kadza fa ma fawqahu fa huwa laka. Jual kain ini dariku sekian, ada selisihnya ambil untukmu. Sama dengan tadi. Iya. Jual tanah 12,5 dariku, ada selisihnya, nanti kau jualkanlah selisihnya untukmu. Tidak ada masalah. Kalau titip Iya. jual. Kalau titip jual boleh ya, Tat. Yang dikhawatirkan antum tadi apa? Akad satu lagi, Tat? Hutang. Kalau jual beli, Oh, kalau jual beli gimana itu? kalau jual beli apakah dia berakad jual beli atau seperti apa? Nah, Maka kalau ingin bertanya tentu dia harus jelaskan dengan rinci iya. seperti apa. Iya ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi ini sah-sah aja kalau titip jual gitu ya Ustaz ya. Boleh ya. Sah kalau titip jual. Barakallahu fikum seperti itu ya. Semoga Bapak Abdullah ini adalah transaksi titip jual. Nah, berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Suciati Umu Abdillah. Ibu Suciati ini posisi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Ustadz Erwandi. Pakai Y tulisannya Ustadz Erwandi, Ustadz. Terus kemudian, apakah saya tidak mendapat pahala apabila saya mendirikan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, kurung tutup, secara berbayar? Artinya, anak-anak santri dikenakan biaya per bulan, misalnya 50.000 per bulan. Ataukah sebaiknya saya gratiskan saja ya Ustadz? Dia pengen pahala tapi bingung mau mengambil uang apa gimana Ustadz kayaknya. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullah khairan gitu katanya. Allah barik fiik. Tergantung. Anda mau pahala mengelola, bisa dapat pahala mengelola. Tanpa menggratiskan pun bisa dapat pahala mengelola. Mengelola dengan profesional. Kalau Anda ingin dapat pahala bersedekah untuk anak-anak yang belajar Quran sehingga gurunya Anda berikan fee-nya, pahala Anda lebih. Selain kalau Anda yang mengelola langsung, selain pahala mengelola, dapat pahala guru yang mengajarkan kepada anak-anak tersebut. Seperti itu. Ya, begitu ya Ustadz ya caranya ya. Agar dapat pahala maksimal ya Ustadz, barakallahu fikum seperti itu ya nasihatnya kepada Ibu Suciati ya. Semoga bisa paham ya Ibu Suciati. Semoga sukses TPA-nya. Nah, terus kemudian Ustadz, pertanyaan dari Ahmad Fauzi Masdi. Ahmad Fauzi di Kebumen, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Afwan, anak Ahmad dari Kebumen, Jawa Tengah. Ustadz, anak ingin bertanya, bolehkah bekerja di pabrik yang membuat boneka Barbie atau boneka yang mirip makhluk bernyawa ya Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Bila boneka sangat mirip dengan manusia, ya, di antara para ulama mu'asyirin, ulama kontemporer, ada yang mengharamkan seperti Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ya. Ya. Namun mayoritas para ulama menghalalkan, membolehkannya, ya, bila boneka itu untuk mainan anak-anak, bukan untuk dipajang oleh orang dewasa. Ya. Karena boneka itu macam-macam orang beli. Ada yang beli udah ibu-ibu, tujuannya untuk dipajang-pajang. Paling ya dan bagi dia tidak boleh. Itu yang bolehnya adalah bagi anak-anak. Untuk mendidik anak-anak dan pun anak perempuan, bukan anak laki-laki. Ya. Hukum asalnya tidak boleh, tetapi menjadi boleh bila ada kebutuhan, yaitu kebutuhan anak perempuan yang akan menjadi ibu di masa depannya. Dia butuh belajar, butuh pemenuhan gharizah atau instingnya sebagai ibu masa datang. Instingnya menginginkan ya hal seperti tersebut. Maka karena itu hikmahnya itu dibolehkan. Ya. Bila tidak terpenuhi seperti orang dewasa atau laki-laki yang
untuk kebutuhan laki-laki untuk boneka tidak boleh. Kembali kepada hukum asalnya. Ya. Ya. Boneka Barbie ini mirip sekali sama manusia, Ustaz. Yaitu sebagian syekh mengharamkan, Syekh Fauzan, tapi mayoritas para ulama membolehkan. Ya. Kemudian kalau boneka itu adalah figur, ini lain lagi kasusnya. Nah, Ya. Kalau boneka itu figur, umumnya ada film-filmnya, ya. kemudian dibuatkan boneka, dan film-filmnya itu yang membuat orang-orang yang tidak mengerti agama Allah Azza wa Jalla, memang bukan tidak mengerti, memang tujuannya ingin menghancurkan, merusak generasi-generasi kaum muslimin, generasi kecil kaum muslimin yang kedepannya akan menjadi pengganti generasi tua. Ya, ini selain mereka tujuan mereka membuat itu adalah dagang jualan. Figur-figurnya dibuatkan, bonekanya, dan dijual dengan harga yang mahal. Ya, ini wallahu a'lam, haramnya bukan karena bonekanya, tapi masalah figurnya. Ya. Kira bisa difahami. Kalau umpamanya Anda belikan boneka biasa, tidak ada figur tertentu, tidak ada karakter tertentu, ya, hukum asalnya seperti tadi, boleh untuk anak perempuan. Iya. Anak perempuan di bawah umur ya, Ustaz, ya, sebelum balik gitu ya. Ya, Kalau ini, Ustaz, kalau robot-robot untuk anak laki-laki gimana, Ustaz? Karena perempuan kan boneka-boneka gitu ya. Kalau robot-robotan untuk laki-laki gitu? kembali ke figurnya lagi. Oh, Bila anak-anak itu sering disuguhkan film. atau film, atau dia sering melihat film, ya, sehingga ada bonekanya, lalu ditunjuknya, ya, dibelikan orang tua, ini tidak boleh dibelikan. Karena Iya. kasihan, mengganggu proses kejiwaannya ini. Iya, iya. Kadang-kadang dibawa, tidur dibawa, makan ikut, malah kayak jadi idola gitu. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti ya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihatnya. Kembali ke hukum asal, hanya boleh untuk anak kecil perempuan. Ini berikutnya pertanyaan dari ini, Ustaz, dari Ummu Alisa di Kalimantan Timur, Balikpapan, di Balikpapan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah. Ustadz izin bertanya, anak ibu rumah tangga punya IG atau Instagram pribadi yang dibuat pada tahun 2016. Sekarang followersnya sudah 90 ribuan. Dalam kurung tidak beli followers ya Ustadz, nah kurung tutup. Kemudian ini karena anak sering posting dekorasi rumah. Nah, jadi dia sering posting dekorasi rumah. Insya Allah follower ini real gitu, asli gitu. Pertanyaannya, apakah boleh merubah IG pribadi anak ini menjadi IG jasa informasi barang bekas yang dijual atau IG jasa iklan dengan fee yang anak terima sebesar 15.000 sampai 12.000 per sekali posting untuk mereka yang ingin posting ke IG anak. Terus jadi Ana hanya mengiklankan saja. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. IG itu punya Anda kah platformnya, atau punya siapa? Ya kalau Ummu Alisa itu punya grupnya Facebook. Punya orang luar negeri. Apakah mereka mengizinkan untuk melakukan transaksi seperti itu di IG itu? Nah, itu yang kurang tahu, Pak. Kurang paham, Ustaz. Jika diizinkan dan jika tidak diizinkan bagaimana, Ustaz? Ada kalau jika diizinkan gimana, jika tidak diizinkan gimana? Di term of use. Ya. Term and condition. Kalau diizinkannya, Anda menerima fee penjualan pemasangan iklan di sana, ya terserah. Ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkannya, tidak boleh lah. Itu sama Anda dibolehkan ke rumah orang, dan orang rumah itu juga jualan, Anda juga dibolehkan untuk masuk dan juga jualan di dalam.
Ya, tidak boleh. Jadi betul-betul harus diperhatikan term of condition-nya Ustaz ya. Jadi syarat-syarat dan ketentuannya yang tercantum di IG tersebut ya, di platform tersebut ya Ustaz ya. Iya. Ya baiklah, seperti itu nasihat dari antum, Ibu Ummu Alisa, semoga bisa paham ya. Kembali dilihat lagi bagaimana aturan mainnya di IG tersebut. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Rita S. Dunggio di Jakarta Utara. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh mengumpulkan uang dari warga atau tetangga untuk konsumsi keluarga ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal? Nah, iurannya itu ditetapkan sebesar 5.000 per bulan. Tetapi tidak diwajibkan tetangga ataupun warga untuk ikut, maksudnya tidak dipaksa gitu. Hanya bagi siapa yang mau ikut berpartisipasi saja. Lantas, adapun suatu saat ada warga yang tertimpa musibah dan keluarganya tidak ikut serta dalam pemberian uang iuran itu, kami tetap akan memberikan bantuan seikhlasnya. Nah, apakah pungutan seperti ini dibenarkan secara syariat? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Dalam masa sekarang, masa susah ini, ya, jangan pungut-pungut dari orang. Mereka udah susah. Bayar pajak rumah, pajak kendaraan, pajak PPN, pajak setiap pertambahan nilai transaksi, gaji juga dipotong pajak. Ya. Kemudian ini untuk menyumbang pun harus ditetapkan. Tetapi kalau mengajak yang mau silahkan. Yang mau silahkan tanpa ditetapkan angkanya, yang mau besar silahkan, yang mau kecil silahkan. Anda hanya mengkoordinir orang yang ingin membantu meringankan beban yang lain. Ya. Kalau bisa pada hari-hari ini sudah 2 tahun pandemi, banyak orang yang terdampak. Harusnya Anda jangan menarik iuran dari mereka. Tapi malah sebaliknya meringankan beban mereka. Mungkin diberikan beras kepada mereka. Kalau tadi ditimpa musibah apa? Tadi kematian maksudnya atau apa? Musibah seperti kematian gitu Ustaz. Ya sekarang orang banyak kematian pekerjaannya. Yang di PHK. Iya. Ya. Terus ditarik dari mereka. Kalau mereka Anda tarik dia nggak bayar, dia mungkin sungkan. Tetangga-tetangga yang lain bayar, dia tidak. Padahal kondisinya sekarang, kecil Ustaz 5.000. Iya kecil, tapi dia rutin. Ya. Maka dan rutin dan harus dibayar. Kemungkinan dia tidak memiliki angka sebesar itu. Karena akan dibelikannya hal-hal, ya dibelanjakannya hal-hal yang lebih penting lagi. Dia harusnya mendapatkan bantuan, bukan ikut membantu pada saat dia susah itu. Ya, berbeda kalau Anda hanya mengkoordinir bagi yang ingin. Berarti bagi yang berkelapangan. Yang tidak berkelapangan, silahkan, tidak perlu Anda tagih-tagihkan. Ya, jadi besarnya boleh, kalau bisa tidak ditentukan gitu ya, disarankan untuk tidak ditentukan. Namanya nyumbang kok ditentukan dan harus itu penyumbang namanya. Iya. Iya. Tapi kalau itu kan disebut batas minimal, gitu gimana? Tetap aja ditentukan itu ya Ustaz ya. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum Ustaz atas masukan dari antum dan semoga bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh Ibu Rita S. Dugio di Jakarta Utara. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Febrian Wahyudi di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Indonesia. Pertanyaan seperti ini, bismillah. Maaf Ustadz mengganggu waktunya. Saya mau tanya Ustadz Irwandi, apakah boleh saya mengambil proyek? Apakah boleh saya mengambil proyek di mana dananya dari APBN yang dihibahkan ke sebuah lembaga dan lembaga ini mempunyai korwil di setiap daerah Ustadz. Nah,
Korwilnya ini melakukan penunjukan langsung kepada CV atau PT yang ingin mengerjakan proyek tersebut. Tetapi dengan syarat harus bagi hasil sekian persen dari profit kepada si korwil tersebut, Ustadz. Nah, Korwil itu bagaimana? individu. Bagaimana, Ustadz? Korwil itu maksudnya apa? Korwil itu kepanjangan dan koordinator wilayah. Betul, berarti untuk individunya dia kah? Nah, di lembaga ini mempunyai korwil di setiap daerah. Oh, lembaga dihibahkan ke Bola lembaga itu punya korwil, cabang-cabangnya begitu di setiap daerah, Ustadz. Nah, si korwil ini melakukan penunjukan langsung kepada CV atau PT yang ingin mengerjakan proyek tersebut. Tapi dengan syarat harus bagi sekian persen dari profit kepada korwil tersebut. Nah, entah ini sebagai pribadi atau sebagai lembaga. Bagaimana itu, Ustadz? Apakah saya boleh mengambil proyek tersebut? Begitu, jazakallah khair. Anda ambil, jangan beli profitnya. Bingung, gimana, Ustadz? Ya ambil silahkan, profit jangan berikan. Profitnya jangan berikan? Iya. Nah, nanti korwilnya marah. Ya marah, biasa aja orang marah. Biasa aja. Iya. Ya benar. Aduh. Iya. Baiklah, baik. Ya, begitu ya, Ustadz ya. Baiklah, Bapak Febrian, Mbak Yudi. Nah, Kalau orang marah sudah kasih uang begitu, tidak banyak orang tiap hari marah-marah, nggak ada juga dapat uang. wah ya itu sebuah ini bagus, Ustadz. Wacana yang bagus. Wajib orang marah jangan dikasih uang ya, Ustadz ya. Nanti dia marah lagi. Barakallahu fikum, Ustadz. Kemudian, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Abu Abdillah di Jawa Tengah, Cilacap. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Izin bertanya, Ustadz, saat ini kami menggunakan salah satu bank syariah yang dulu yang sudah merger saat ini dengan akad wadiah. Pada aplikasi mobil BSI, aplikasi mobil itu ada fitur e-mas gitu. Kemudian e-strap mas. Bagaimana hukumnya jika menggunakan fitur tersebut? Jazakallah khairan, Ustaz. Membeli emas, Rasulullah SAW mensyaratkannya menukar emas dengan rupiah, dengan uang kartal. Ya. Rasulullah mensyaratkannya yadan biyadin. Ya. Mungkin Anda berkata, memang Rasulullah di masanya ada uang kartal. Ya. Di waktu itu uang emas, perak, dan emas di masa Rasulullah. Rasulullah mensyaratkan membeli emas dengan perak, membeli perak dengan emas, syaratnya harus yadan biyadin. Tidak boleh tidak tunai. Ya. Seperti itu. Ya. Dan uang kartal sekarang seperti rupiah, ringgit, dolar, rial, dan lain-lainnya adalah disamakan dengan emas dan perak sebagai mata uang. Ya, maka menukar uang itu dengan emas dan perak persyaratannya harus yadan biyadin tunai. Serahkan rupiah Anda di waktu yang sama, di tempat yang sama, terima emas. Ya. Kita lihat produk e-emas tadi. Ya, produk e-emas, Anda transfer melalui mobile banking, Anda unduh aplikasinya, Anda beli dengan mobile banking, uangnya masuk ke rekening bank. Emasnya di mana? Wallahu a'lam. Nah, itu dia tuh, ngumpet. Ya, hanya tercatat saja Anda punya emas sekian. Iya. Terkadang emasnya itu tidak ada pecahannya. Iya, fiktif. Minimalnya bisa 0,1 gram. Ada 0,1 gram dengan Rp50.000. Ya. Umpamanya. Rp50.000 bisa Anda beli emas. Ya. Kalau Anda pergi ke tukang emas, beli Pak emas Rp50.000, ada mereka bisa jual. Ya. 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 Wallahu a'lam. Berarti dia menjualkan
barang yang tidak tunai dan terkadang belum dia miliki. Begitu. Apa Ustaz Saya ini? beli emas jumlah besar umpamanya. Ya, Saya beli misalnya. umpamanya 10 kilo. Wow. Itu 10 miliar umpamanya. Iya. Tercatat ada, tapi kalau Anda ingin tarik besok sore siang Anda tarik 10 kilo. Ada di bank itu. Waduh. Walau alam ya. Ustaz. Apa 10 kilo berat banget itu. Jual Besar banget. barang yang belum dimilikinya. Nah. Ya, selain tidak terjadi serah terima tunai. Tapi kalau Anda ingin juga emas tadi, datang Anda ke tidak pakai aplikasi, datang Anda ke kantor cabangnya. Pak, saya mau beli emas 10 gram, ini uang 10 juta, debitkan dari rekening saya, sini emasnya. Anda pegang emas, Pak, saya mau simpan, masukkan ke tabungan emas saya. Ya, siap. Ketika Anda butuh uang yang mencairkan, Anda sudah nyimpan sebanyak 200 gram. Pak, saya mau tarik emas saya 200 gram. Tidak boleh dikasihnya uang. Minta emas. Setelah itu, kalau Anda ingin jual di tempat bank itu boleh. Jual setelah itu ke dia, masuk ke uang ke rekening. Seperti itu. Ya, seperti itu Ustaz ya. Ya, betul-betul ya, benar zaman seperti ini ya, macam-macam ya Ustaz ya. Apa iming-imingnya ya Ustaz ya, seperti barakallahu fikum Ustaz. Atas wanti-wantinya antum kepada kita semua yang ada di sini. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Ikhwan Jamaluddin di Jakarta Utara, DKI Jakarta. Bertanya seperti ini, Afan Ustadz Erwandi, Ana driver Gojek. Waduh, bagaimana solusi pekerjaan Ana? Ana mendengarkan hukum GoPay. Nah, hukum bekerja sama dengan resto dengan melalui GoFood yang masih belum syar'i, dan setiap order yang masuk mempengaruhi penilaian penerimaan order. Kemudian jika menolak order, berkurang jumlah yang masuk. Adapun order GoFood ada yang resto tidak halalnya. Sekarang sistem pembayaran rata-rata dengan e-wallet atau GoPay. Kemudian customer banyak yang menggunakannya Ustadz. Apakah penghasilan saya halal Ustadz? Lantas apakah saya termasuk tolong menolong dalam keburukan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Ya Allah baik. Ikhwan Jamaluddin. Ya, Ikhwan Jamaluddin Jakarta Utara. Ya Allah. Rasulullah SAW melarang menggabungkan pinjaman dengan jasa jual beli barang dan jasa. Dan itu terjadi pada transaksi GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Di mana pihak driver meminjamkan uang atas nama konsumen, kemudian selain itu dia mensyaratkan konsumen selain membayar hutang juga membayar uang fee transport. Berarti tergabung di sini akad pinjaman dengan ijarah, dan Rasulullah mengharamkan. Ya, karena itu Anda tidak boleh menerima transaksi yang ini. Seperti itu ya. Jadi tetap boleh atau bagaimana? Apa harus keluar cari pekerjaan lain? Pekerjaan lain yang lain banyak halal, banyak. Ya. Rezeki Allah terbuka di atas muka bumi ini. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Amin. Catat, semoga Bapak Jamaluddin, Bapak Ikhwan Jamaluddin bisa bertakwa lebih kuat lagi. Insya Allah Allah akan kasih solusinya untuk menafkahi anak istri. 4865. Baik. Kemudian Ustadz, ini pertanyaan dari Andika Pramudia Kirana, Masya Allah, di DKI di Yogyakarta, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang mendapatkan beasiswa kuliah melalui seleksi dari berkas nilai rapot saat SMA. Namun dulu ketika SMA beberapa kali mencontek,
Hanya saja bagian yang mencontek sangat sedikit. Kebanyakan dikerjakan secara jujur dan legal. Apakah jika sudah terlanjur menerima beasiswa ini boleh untuk dilanjutkan? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz, gitu katanya. Tergantung. Kalau beasiswa itu diberikan kepada yang nilainya tertentu, bila dihilangkan nilai yang mencontek tadi, masih berhak, tidak ada masalah. Paham? Umpamanya nilai minimal untuk bisa dapat, umpamanya nilai pelajaran-pelajaran tertentu 9. Ya, nilai dia pas 9. Kalau nilai pas 9, kalau ada yang mencontek berarti kan kurang. Kalau kurang berarti dia tidak dapat. Dia tidak halal bagi dia. Tapi kalau nilainya adalah 9,5. Ya. Persyaratan untuk dapat hanya nilai 8. Ya. Dia perkirakan ada mencontek sekian persen. Tapi dengan perkirakan itu nilainya pun masih di atas 8,5. Seperti 8,7 atau 9 umpamanya. Ya. Itu tidak apa-apa dia mengambil, boleh. Nah, begitu ya. Enggak boleh ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Muhammad Iqbal Pratama di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat saya ke masjid, menurut dugaan terkuat saya, sandal saya itu ditukar Ustaz. Wah, gitu katanya. Menurut dugaan terkuat saya, sandal saya itu ditukar menjadi sandal yang jelek saat akan pulang. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan sandal yang telah ditukar tersebut ya Ustaz? Tidak boleh Anda memakainya. Dia mencuri sandal Anda atau mungkin terambil, Anda ambil sandal orang lain. Anda dari mana yakin itu sandalnya yang ngambil sandal Anda? Iya. Barakallahu fikum. Bisa jadi begini Ustaz, saya pernah ngalamin juga Ustaz. Jadi sepi, masjid udah sepi, saya terakhir keluar. Sendal tinggal satu dan itu sepasang bukan punya saya, tapi orang udah nggak ada, marbot juga nggak ada, sendal cuma satu, itu dulu aja. Dan itu bukan sendal saya. Boleh saya pakai nggak Ustaz? Ya tidak lah. Itu kemungkinan orang yang tadi cari-cari nggak ketemu, dia jalan kaki aja dia nyeker. Tapi kan menurut logikanya satu masjid sudah pulang dengan sendal mereka masing-masing, Ustaz. Kata siapa? Emang Anda cek satu-satu sendalnya masing-masing. Siapa tahu ada yang dia kelupaan. Banyak yang seperti itu. Mungkin dia taruh di tempat yang sebelah kanan, dia cari di tempat sebelah kiri. Nah, taruh di tempat sebelah kiri, dia cari di tengah-tengah tempat penitipan sendal. Nggak nemu lah. Kalau Anda yakin ada akadnya, itu sendal saya Mas ya, kata dia. Ya, masa pakai akad ya. Di fotonya sendal Anda. Truk. Ya, di print out-nya ditaruhnya di sendal dia. Mas, mohon maaf sekali. Saya tadi ada meeting di kantor sehingga harus pakai sendal bagus. Saya pinjam dulu ya Mas. Ya, 1 atau 2 hari ini. Besok hari ketiga saya kembalikan. Agar Mas nggak nyeker, ini pakai sendal saya yang ini. Tertulis di situ. Itu boleh. Oh gitu. Ini kejadian sangat sering Ustaz. Ini sangat sering kejadian. Terus kemudian Anda tahu dari mana itu sendal orang yang ngambil sendal Anda? Kan nggak ada. Kecuali dia tadi. Tapi di masjid nggak ada orang lagi kecuali saya. Kecuali saya, tinggal saya sendirian yang keluar sendiri. Ini sendal itu bukan sendal saya. Berarti orang salah pakai nih. Mereknya mungkinnya sama tapi lebih jelek gitu loh. Bagaimana? Yang jelas tidak halal Anda mengambil sendal orang. Ampun, siap. Udah, pokoknya nggak boleh Ustaz ya, haram. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Teman saya dari Fatwa TV juga kemarin habis curhat seperti itu. Habis kehilangan sendalnya juga. Sendal Anda dicuri orang, diambil. Siapa tahu Anda salah letak juga. Anda umpetin, lupa Anda di sana. Lalu udah pakai punya orang. Berarti dia yang salah duluan, bukan saya. Berarti dia ngambil sendal saya duluan. Dia tidak ngambil sendal Anda. Sendal Anda umpetin di satu titik.
Ah, Kan biasa itu di masjid, ya, ya. ya. Anda cari ke tempat yang lain, Oh, ketemu sendal lupa. orang, Anda Oh, lupa. oh iya iya iya. Iya 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 iya. Nah, si Atingka, si Bating. Siap, Ustaz. Pokoknya jangan diambil ya. Pokoknya mendingan pulang nyeker ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Iya, Ustaz, nasihatnya. Iya. Mbak. Terus oh, tapi begini, Ustaz, Afan, Ustaz. Kalau benarkah ada hadis atau bilang kalau barang hilang di masjid nggak boleh dicari, harus dipasrahkan. Itu betul nggak? Itu sahih nggak, Ustaz? Saya tidak pernah dengar hadis seperti itu. Antum tanyalah ke dokter hadis, kan Dokter Sufyan Baswedan, Dokter MH Barakallahu yang fikum. Iya tadi iya iya. baru, ya. Iya. Kalau Barakallahu. yang ada Mekah, Hmm. wala yu'khadhu dallatuha. Tidak boleh Iya. diambil barang, tidak boleh diambil barang temuan di kota di Masjidil Haram. Oh, Biarkan bismillah. Iya iya. itu Jadi hanya temuannya dompet $2.000 di dalam Masjidil Haram. Biarkan aja, kecuali antum serahkan ke ada bagian khusus di Masjidil Haram itu untuk menerima barang-barang yang hilang untuk diberitahukan. iya. Ya seperti itu ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah, saat ini kemudian insya Allah ini berikutnya pertanyaan dari Zahrul. Zahrul di Aceh, Banda Aceh. Begini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ana selaku pemilik tambak udang mau menanyakan apakah ada zakat dari panen udang dan jika ada bagaimana cara bayarnya? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Itu katanya. Kalau udangnya untuk dimakan, alhamdulillah tidak ada zakatnya. Oh, Anda tambak untuk kebutuhan harian rumah Anda, dimakan, kadang Anda hadiahkan ke tetangga, ke orang tua, alhamdulillah tidak ada zakat. Tapi kalau udang Anda pelihara, Anda ternak, tujuannya adalah atau dikembangkan, tujuannya untuk dijual, berarti ini harta dagangan. ya. Harta jual beli ada zakat harta perniagaan. Ya. Cara menghitung zakatnya adalah semenjak kapan udang Anda itu nilainya sudah 85 gram emas. Ya. Umpamanya, pertama Anda beli bibit ya, aset yang bergerak, yang diputar. Adapun tambak itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau bibit yang Anda beli pertama sampai 100 juta. Ya, 100 juta Anda beli. Berarti dari pertama usaha sudah sampai nisab. Berarti 354 hari ke depan, lihat berapa jumlah udang Anda. Nilai dengan rupiah, dan berapa piutang kalau jualnya tidak cash. Kalau cash, berapa uang tunai Anda. Namanya setelah 1 tahun dari 100 juta tadi diputar, 1 tahun sampai 1,5 miliar. Dalam bentuk udang, dalam bentuk pakan yang sudah Anda beli. Pakan karena tujuannya nanti akan diberikan ke udang dan akan diberikan dan akan dijual. Ya. Kemudian uang tunai ada berapa? Tadi hitungannya kalau dijual dengan tidak tunai, berapa piutang lancar, digabung semuanya muncul 1,5 miliar. Ya. Udang ditambak juga dihitung. Ada 3 tambak, 2 tambak, dihitung semuanya. Sampai angka 1,5 miliar keseluruhannya tadi, kali 2,5%. Kali 2% dari begitu ya Ustaz ya. Ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu ya dari antum ya. Sarannya kepada para petani atau petambak ya. Ada tambahan lagi Ustaz? Hewan. Itu bukan zakat hewan ternak. Nah, Tapi itu zakat perniagaan. tapi rata-rata udang dijual Ustaz. Berniaga.
Kalau untuk didagangkan, iya, zakat perniagaan dia. Nah, iya. Karena saya juga punya teman tambak udang windu, beliau menekuni untuk dijual di Ya. Makassar. Sama juga rumah tidak ada zakatnya. Tapi kalau Anda properti, Anda Kontrakan. bangun, bukan kontrakan, properti, jual, Iya. bangun, jual, bangun, Bangun atau jual ya. atau apa namanya, kantor yang menerima penjualan, pengiklanan, itu Ya. apa namanya, properti juga kan ya? Iya, properti. Properti itu berarti rumah Anda beli bukan tujuan untuk ditempatin, bukan tujuan untuk disewakan, untuk Iya, dijual. betul. Yang berdagang, untuk berdagang. Iya. Itu Cari berdagang, profit. maka ada zakat perniagaannya. Ya. Tanah tidak ada zakatnya. Tapi kalau Anda beli tanah, tujuannya harganya bagus, atau kemudian Anda kapling-kaplingkan, Anda lakukan cut and fill, kemudian Anda kapling-kapling dengan baik, ini ada zakatnya, karena zakat dagang. Iya. Zakat tanah tidak. Zakat tanah tidak ada. Ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Pokoknya sesuatu. Kalau rumah kontrakan bagaimana Ustaz? Jumlahnya banyak. Bagaimana? Itu kan dia nggak jual rumahnya. Betul. Tapi Dia kan nggak didagangin. sebentar. Per bulan dapat hasil dari situ. Bangunannya. Ya, dan itu lanjutkan. Saya Enggak tahu anak. potong. Antum bagaimana? Menurut antum gimana? Apakah ada zakatnya atau enggak gitu? Iya, saya jelaskan, Anda potong. Oh ya, Afan. Yang didapatkannya adalah uang. Dan rumahnya tidak ada zakatnya. Karena dia bukan dagang rumah. Bukan. Bukan dagang rumah, tidak jual rumah, tetapi rumahnya disewakan. Dapat uang. Maka yang dihitung zakatnya adalah uangnya. Berapa uang hasil itu, bila di akhir tahun, setelah 1 tahun, mungkin terpakai untuk biaya hidup atau untuk biaya maintenance rumah dan kos-kosan tadi, ya, sisanya masih di atas nisab kali 2,5%. Kalau habis sampai 1 tahun, maka tidak ada zakatnya. Alhamdulillah. Ya, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu penjelasan dari antum. Semoga kita semua di sini bisa paham ya. Walaupun sedikit agak bingung-bingung sedikit, tapi insya Allah semua ini yang antum jelaskan ini yang mengenai zakat ini termaktub di buku antum ya Ustaz ya, Harta Haram Muamalah Kontemporer? Tidak. Oh tidak. Wah, Masya Allah. Ya semoga kita bisa sampaikan fatwa antum kepada yang bertanya tadi. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami semua di sini. Kepada kita semua di sini semoga bermanfaat dan Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang dititipkan kepada antum Ustaz. Semoga tetap sehat. Allah. Kami sangat membutuhkan antum untuk masalah ekonomi ini. Barakallahu fikum Ustaz. Dan semoga antum masih mau kita ganggu lagi Ustaz pekan depan untuk acara ini. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh acara ini saya tutup Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas berdiskusi, bertanya dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Al-Ustadz Dr. Irfandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga kita dapat mengambil apa yang bisa kita simpulkan di sini untuk langkah-langkah kita dalam mencari nafkah untuk bagi para suami ya, untuk berbisnis, berdagang dan macamnya. Dan juga beberapa tips untuk membayar zakat tadi, beberapa yang harus dicermati. Barakallahu fikum. Dan kemudian insya Allah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan jam yang sama dengan ustadz yang sama, dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergantung. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.